Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gaskuy spesial 20 tahun mengenang tsunami Aceh. Dan hari ini aku lagi ada di 0 km Banda Aceh. Ini adalah titik terbarat dari Pulau Sumatera. Kalau titik terbaratnya Indonesia ada di Sabang, tapi kalau ini adalah titik terbaratnya Pulau Sumatera. Dan nanti nggak jauh dari sini kita akan ke Lampulo. Di Lampulo itu ada monumen kapal yang naik ke atas perumahan warga, rumah warga. Dan itu menjadi simbol ketahanan dan kekuatan bagaimana dahsyatnya tsunami Aceh tahun 2004. Gimana nanti kisah kita, cerita kita di Lampulo? Ikutin terus Gaskuy 20 tahun mengenang tsunami Aceh. Ya, sekarang kita udah ada di situs tsunami kapal di atas rumah di Lampulo. Ya, ini tuh tadi yang aku bilang waktu aku masih di 0 km Banda Aceh tadi. Ini adalah kapal nelayan yang naik ke atas rumah warga di sini karena terjangan tsunami. Dan di dalam itu nanti kayaknya ada gambar-gambar seperti apa tsunami pada saat itu dan gambar kapalnya ini waktu itu seperti apa. Yuk kita lihat aja langsung ke dalam. Nih, ini sekarang kita nih ada di rumah nih. Ini kita di dalam rumahnya sebenarnya. Dan di atasnya ada kapal. Kapal. Segede ini ya rumahnya. Kita coba. Tapi ini kayaknya emang udah di apa ya? Udah dijadikan situs cagar budaya ya. Jadi udah dipasangin ini biar dia lebih kokoh dan bisa jadi saksi sejarah tsunami Aceh gitu dan bisa dipelajari sama wisatawan yang datang ke sini. Kita ke dalam. Yuk. Ada galeri foto tsunami ya? Ya, ada galeri foto tsunami nanti di atas. Kameranya kemana bang? Ayo bang. Ini. Oke, ini. Rumah yang terdata dan telah dibangun. Ini adalah nama-nama para syuhada yang terkena tsunami di daerah sini, di daerah Lampulo. Ada sekitar 982 nama korban jiwa. Iya. Nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu korban selamat yang naik ke kapal ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol di bawah ya. Gimana ceritanya? Ibunya udah ada di situ. Semoga berkenan ya beliau. Kita ajak ngobrol, oke? Jadi cerita Wak ini pengalaman Wak bagaimana bisa naik kapal kan. Kapal ini menyelamatkan 59 orang, termasuk yang punya rumah selamat juga. Kadang waktu kemarin itu ada ulang tahun tsunami kan, saya datang ke situ, sinilah saya duduk dulu, teman-teman saya masih ingat. Sudah itu, berusaha dua makulikan, saya bilang, ya Allah, kalau gini gempa terus, kalau pecah tanah masuk kami kelana semua. Kita tak pakai air kan. Rupanya kita ini semua orang berzikir nak. Apalagi kita orang Aceh kan muslim semua. La ilaha illallah. Saya pun berzikir. Itu Honda sudah jatuh, tempat ikan sudah roboh tu gudang. Pering-pering kolak saya sudah berhamburan kan. Itu rupanya saya dengar orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar orang azan. Waktu saya dengar azan, saya tanya lagi, ya Allah ya Tuhanku yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Wah sudah pikir kiamat karena lama gempa. Kalau bukan kiamat ya Allah. Apa doa saya baca hari ini berhenti gempa? Rupanya kayak ada ilham nak. Kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Jadi wak baca Al-Fatihah ulang. Asal saya baca iya karena budu iya karena astagfirullah nangis wak. Kepadamu aku menyembah ya Allah. Kepadamu saya minta tak berhentikan gempa, saya tepuk-tepuk tanah, saya dalam keranjang ikan di tanah. Menjerit-jerit saya, kuat-kuat saya baca Al-Fatihah. Allah berhentikan gempa nak. Sampai lepas tsunami orang tak kalau ada selamat. Kenapa waktu gempa kuat-kuat kali baca Al-Fatihah katanya. Sampai orang dengar. Sesudah itu berhenti gempa. Lama tu nak gempa 8 menit lebih. Sudah berhenti gempa saya bangun dapat duduk. Saya bangun kayak pening saya. Dalam hati saya ini semua sudah hancur dalam hati Pak. Ini pasti rumah sudah hancur. Pulang saya ke rumah. Pulang kenapa? Antara gempa dan tsunami ada jeda 20 menit dan langsung gelombang. Ada waktu. Kan tak tahu ke air laut. Pulang saya ke rumah. Sampai ke rumah yang punya rumah ini ke Abasyah nih kan. Yang punya rumah ini orang kaya, kepala Pertamina suami Pak Haji Misbah. Kalau Abasyah ini dia guru SMA 2. Sampai sekarang masih mengajar belum pensiun.
Waktu saya pulang, anak dia, anak saya, cucu saya, semua duduk di jalan. Karena kami kalau gempa keluar rumah biarpun tengah malam. Karena sering gempa di Aceh. Itulah baca panggil saya, wak kolak. Ya bes, sudah pulang. Bagaimana kolaknya? Bes, kolaknya berhamburan. Dia bilang kan. Wak masuk rumah dulu ya bes. Ya, kata dia. Saya lihat, alhamdulillah bes, rumah wak tak apa-apa. Saya bilang. Keluar lagi duduk. Saya duduk di jalan, semua duduk jalan. Datang anak saya dikasih minum. Baru sebentar duduk, bunyi ledakan kayak bunyi bom. 2 kali bom. Kata tetangga saya. Wah, orang GAM, orang tentara kerjanya perang saja. Karena Aceh 24 itu bergaduh besar-besar anak. Rumah sekolah dibakar, komplek dibakar, tower dipotong kan. Akhirnya adalah kapal LTD itu dari Kalimantan dibawa. Abdullah Putih Gubernur itu dulu bawa. Saya bilang, tiap hari kita punya bom, kenapa rupanya? Bukan begitu, wah, baru habis gempa besar, katanya lagi. Sesudah itu lain lagi, sepi hening sepinya. Sepi sekali. Saya bilang lagi, bes, selepas bunyi bom, kenapa sepinya lain, bes? Kita tak tahu, wak, jawab dia. Oh, kalau begitu, wak, mau jualan lagi lah, bes. Balik saya ke TPI, ambil jualan, kita makan ramai-ramai. Kenapa di bangsa habis, wak, pergilah, wak. Kita alas kita duduk aja di tanah makan kolak, katanya. Karena kolaknya masih ada, kan? Saya balik ke sana, waktu balik ke sana itu kan ada 20 minit tuh. Balik ke sana, waktu saya balik dia pakai Honda, ada hantar sama anak saya. Sampai ke sana karena ke TPI kami di pagar beton, ada pintu 2, satu besar, satu kecil. Pintu gerbang tuh, saya bilang sama dia, kamu pulang terus, mama ambil jualan, pulang masuk gerobak terus pulang. Si kakek ada banyak ngomong lagi, ambil terus ke sana. Saya sudah saya kasih timba sama dia, nak tahu 2 tahun berjumpa. 2 tahun saya baru jumpa sama dia. Dan sudah kasih timba, dia pergi. Saya nunduk kutek piring yang pecah saya buang ke sungai, yang bagus masuk gerobak. Pulanglah dari laut masuk Kuala. Karena tepi kami masuk Kuala dulu, sekarang dah pindah biar pantai dulu, dah masuk Kuala dulu. Bot di depan, air di belakang. Jadi saya nampak air laut di depan mata. Waktu bot itu dipanggil, iyalah oh bahasa Aceh, air laut naik. Kita anak berlari bukan lari nak tengok dulu mana airnya. Saya juga saya bangun, saya lihat. Dengan piring di tangan kan. Saya bangun, saya lihat. Itulah saya terkejut. Waktu saya lihat air begini, Masya Allah, mati saya hari ini. Masya Allah, mati lu nuronyo, saya bilang. Masya Allah, mati saya, jatuh piring di tangan saya. Saya tidak lagi ngomong, diam aja saya lihat kayak gini. Lah mati saya pasti mati. Orang panggil saya dengar itu, gampang, lihat aja gitu. Karena airnya kenapa? Ada 2 gelombang. Gelombang pertama berjalan antara sungai dan darat ada 500 meter. Di belakangnya begini bergulung. Ada 15 meter. Jadi sungai kami itu, tidak Kuala kami pakai tanggul. Kiri kanan ada tanggul, ditanamnya pokok cemara. Yang di belakang itu yang pertama berjalan, di belakang airnya itu pokok cemara tidak nampak ujungnya lagi. Tempat saya berdiri masih kering. Bagaimana tajamnya, bagaimana tingginya. Masa waktu saya bilang saya mati, terus saya pikir pasti mati. Saya diam saja, orang panggil saya. Wak kolak, plung, kata bahasa Aceh kan. Lari, wak, elok naik. Lama mati, wak. Untuk apa lari? Pasti mati hari ini. Makin lama berduru, rupanya saya sampai saya lihat air laut itu. Pertama sudah masuk ke situ ada namanya lorong 3. Di situ pertama jumpa saya lihat, di situ rumah kepala desa. Sudah masuk ke situ, sudah sampai situ airnya. Di situ ada perumahan namanya kalau kami bilang bea cukai. Sampai sekarang dah bikin lagi. Selepas itu ada kantor Airut. Sekarang dah lantai dulu enggak ada. Di samping itu ada kantor angkatan laut berdampingan dia. Sampai ke situlah saya bilang ya Allah, sebentar lagi sudah meninggal saya. Sebentar lagi sudah ajal saya. Situlah anak saya pasrah. Tak lari saya. Saya bilang ya Allah ya Tuhanku, saya angkat tangan sampai sekarang masih ingat dalam benak saya. Ya Allah ya Tuhanku, saya tak sanggup lari. Bagaimana nak lari duduk sudah bergoyang. Berenang pun saya tak bisa ya Allah. Kalau hari ini saya ajal, saya minta dalam kalimah la ilaha illallah. Saya ambil tangan, saya taruh di dada. Ini kebanggaan karang nak. Karena Allah. La ilaha illallah. Saya berzikir, mata saya jatuh satu-satu. La ilaha illallah, saya berzikir. Rupanya dalam zikir saya ulang-ulang tu ada yang bisik di telinga saya. Kamu lari pulang naik ke lantai 2 ibu abah saya. Ke lantai 2 ada di tu. Ajak yang punya rumah, ajak tetangga, anak-anak buat kata semua katanya. Berulang-ulang dipanggil. Saya tidak peduli. Padahal tempat saya jual itu 5 langkah. Saya berjalan di pintu gerbang ada warung kopi. Warung kopi itu nak 2 lantai. Di bawah warung kopi di atas lantai 2. Kenapa Allah tunjukkan ke sini?
Kamu lari pula naik ke lantai 2 Ibu Abbasiyah, ajak punya rumah, ajak anak ke atas semua katanya. Saya tetap berzikir, la ilaha illallah. Mata saya jatuh. Ditepuk lari bahu, dari belakang. Waktu ditepuk kaget. Waktu wak balik, orang tidak ada. Lalu tiba, ya Allah, orang pada lari semua, kenapa tak lari? Baru balik arah lari, wak di depan air belakang, nak ke kiamat. Lari semua orang nak persis kiamat. Belum kiamat besar, baru kiamat kecil. Ditabrak, dilanggar semua orang. Dalam hati, wak, ya Allah, kenapa bisa begini semua, ya Allah? Dalam hati saya kan. Di situ rupanya TPI kami nak di pagar beton. Satu besar pintu, satu kecil. Yang besar sudah ramai di situ, apalagi yang kecil. Dalam hati saya, ya Allah, bagaimana saya lepas dari sini? Dalam hati saya kan, bagaimana saya lepas dari sini? Situ saya bilang, ya Allah, lepaskan saya dari sini. Akhirnya lepas saya. Saya dengar lagi dorongan, dihantar balai nelayan. Balai nelayan itu di samping. Ini pintu gerbang, balai nelayan samping. Balai nelayan itu ada papan. Babatan tiangnya besar-besar, kan? Di atasnya tempat salat. Saya sering salat di situ kalau jualan sore. Di bawahnya kantor. Kantor Panglima Laut. Saya dengar lah ada di kunung, saya dengar bahasa ayat. Dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku. Sampai ke mana? Di belakang. Apanya katanya sama saya? Elak ke belakang kamu, nanti kamu tak sanggup lari. Saya tak boleh lihat ke belakang ni. Kena seorang, ya Allah, sampai ke mana belakang. Kan tak lihat ke belakang lagi, cuba lari. Kayak dorong malaikat nak. Lari terus kamu, lari terus melihat ke belakang lagi. Masuklah lorong ini lorong Tanjung ni. Saya panggil Abbasiyah ni. Saya peragakan tangan. Abbasiyah nak kelantar, naik anak kata semua, cepat ke atas semua. Saya bilang kan. Adam lain, wak kolak sudah gila katanya. Menjerit saya, Masya Allah, sudah masuk air. Wak lihat Abbasiyah lagi ambil barang. Bajunya sudah diangkat, ada barang baju. Saya bilang, Abbas, ambil apa-apa lagi, Abbas. Saya sudah naik sama-sama ke lantai 2. Nak. Sebentar saja airnya segepat. Waktu ke lantai 2, saya bersandar. Saya bilang, la ilaha illallah. Airnya kayak ular. Melidah dah seru masuk. Sepedas dada di atas. Itulah kami sudah pasrah dan minta maaf. Allah berkehendak, datang kapal ini. Kami tak lihat kapal, nak. Kami dalam bilik. Dalam lantai 2 ni. Abbasiyah panggil, wak, mungkin hari ini kita jumpa terakhir ni, kita minta maaf. Rupanya Allah berkehendak, datang kapal ini. Kan kami tak lihat kapal. Kata anak saya, ya Allah, sudah hancur mah. Kami tak ada kapal, rupanya di atas tingkat 2 ini, di atas atapnya ada pekerja dia namanya Cijul. Dia anak melabuh. Isterinya kerja sama Ibu Abbasiyah. Dah buka bumbung, dah buka seng dia. Dilihatnya kapal dari sana ke sana dulu. Putar, di situ kata Cijul, di situ ada batang kayu besar. Karena dia yang lihat, ditabrak sama kapal ini, tercabut ke sana tu. Balik baru belabuh kapal. Waktu kapal belabuh tu dibilang, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kena kami, yang kena kami, belabuh, kan kena kami. Situlah waktu kapal belabuh tu benturannya sangat kuat, kami fikir rumah dihantam gelombang. Kata anak saya, ya Allah, sudah hancur rumah. Dipanggil sama Cijul, dipanggil anak wak, namanya Madani. Mana ni bawa orang ni keluar, boknya sudah datang. Kami fikir bok datang jemput kami. Cepat-cepat naik. Nanti boknya lalu lagi jalan lagi. Rupanya sampai ke atas kapal. Anak saya manjat duluan, Ustaz Mujib yang tolak, anak saya yang tarik. Satu persatu ke atas. Sampai ke atas kapal, wak lihat kapalnya goyang-goyang. Saya bilang, bes kapalnya goyang-goyang, tak ada apa-apa, wak dah aman. Bagaimana lajunya tsunami? Lari dari tepi naik ke lantai 2 tak lama datang kapal, kampung sudah habis. Saya lihatlah orang timbul tenggelam dalam air tu. Nampak di depan mata saya. Saya bilang, bes, waktu itu anak saya yang Diiman, namanya Diiman, dia lagi berjualan di tepi. Saya pikir dia di situ. Ada anak lelaki satu sebaya dia tangannya menindih. Saya bilang, bes, itu Diiman. Saya bilang, adik Bes ini yang punya rumah. Saya waktu itu berdiri. Waktu saya lihat anak itu timbul tenggelam, waktu itu saya mau jatuh dipegang Abbasiyah ni. Wak duduk dulu, wak. Dikir-dikir yang lihat ke mana lagi, yang di air lagi. Wak duduk, dikir-dikir. Baca apa yang bisa, kata dia. Dia nangis lagi, dia bilangnya. Saya dipegang sama dia. Duduklah. Dia duduk, saya duduk. Dia di mulut dia, apa ya, ni'mal maula, ni'mal nasir. Wak la ilaha illallah, la ilaha dikir kami. Ada yang nangis, ada yang dikir, ada yang berdoa. Rupanya lihatlah air laut lagi datang. Ini kalau air laut datang, ni kapal tak jalan-jalan. Pasti sudah sangkut kan. Rupanya betul sangkut dia tu. Masuk betul rumah Abbas ni. Jadi kami aja kapal. Habis Abbasiyah ni orang kaya alim. Kalau gelombang datang kapal diangkat kan. Disuruh azan sama tetangga saya namanya Mujib Rijal. Kan panggil saya Ustaz Mujib. Waktu dia azan sama dia, Allahu Akbar. Gelombangnya surut pecah balik ke laut.
Itu tak ada 3 kilo lembang, ada apa Wak? Biar alhamdulillah ya Allah, engkau kasih nampak kebesaran keajaiban. Habis itu makin lama makin panas, ada anak kecil yang kami bawa ke atas. Satu tu 2 tahun. Ini rumah ni kapal nama 2 rumah nak. Di belakang tu 20 tempat kami naik tu 30 dari 50 8 orang lagi berenang. Satu penjaga kapal. Jadi jumlahnya 59. Jadi nama tu anak mama tu sakit, sesak minum dia. Kan dari pagi belum makan kami belum apa-apa karena pagi dah datang air laut. Jadi di mana ambil air? Kan tak ada air. Rupanya Allah kirim satu tandang kelapa muda hanyut. Ada kelapa muda hanyut, tariklah masa saya sudah ada kelapa dengan apa dibelah. Ustaz Mujib yang azan dia tunggu ya saya cari parang. Rupanya kapal masih baru belah ke laut lagi docking, diperbaiki. Nah, situlah datang dibukalah tu sama Ustaz Mujib dapatlah parang, dapat kampak, dapat cawan, belah kelapa bagi-bagilah. Selepas kelapa awak lihat ke ulele tu, ke laut. Dah laut semua. Kapal cepat tu tabang Banda Aceh tak ada berpusing-pusing, tak ada pelabuhan lagi. Saya lihat lagi tu ke Malahati kok sudah laut semua. Saya lihat lagi ke apa ke Baitur Rahman. Saya tanya lagi begini, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kampung kami laut semua saya bilang. Yang tadi Timur Tenggelam tak nampak lagi orangnya tapi. Kemana sudah engkau bawa semua saya tanya. Dalam saya cakap sendiri. Rupanya anak kami selepas tsunami satu desa 6,000 tinggal 1,500. 400 kami sudah hilang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ramai lagi. Sudah 20 tahun kan. Dulu anak-anak kecil budak-budak tak ada lagi. Nah, tapi jadi kami 9 jam di atas kapal. Jam 5 sore air surut. Nah, situlah kami turun. Waktu air surut dibilang orang ni, airnya dah surut, airnya dah surut. Sangat senang air dah surut kan. Karena mau turun, kemana lagi kampung sudah habis. Tinggallah anak kampung ini rata-rata sampai ke Kuala sana, sampailah tu Masjid Baitur Rahman tu, Masjid Ulele tu saya lihat. Tu satu ya Allah, gubuk apa kau tinggal sikit lagi di pinggir pantai tu. Rupanya Masjid Ulele yang tinggal. Saya Masjid Rahman dah kau itu semua sudah habis merah semua. Turunlah kami nak. Waktu naik paling payah, paling mudah ke turun paling payah. Turunlah kami. Situlah baru nampak anak. Mayat bergelimpangan di jalan. Di atas sampah, di atas akar kayu, di atas beton, di atas jalan. Semua sudah tak pakai baju lagi. Ada yang dah kaki. Apa pembelajarannya bagi Wak? Waktu saya lihat kampung sudah habis. Dalam hati saya. Tadi pagi rumah besar-besar, mobil mewah di kamar. Ini di bawah mobil itu ada mobil mewah tu. Kerasi dia ada nama tu. Tu ada mobil mewah dia tu. Saya turun mobil mewah itu buat gelombang. Rumah besar, mobil mewah, harta banyak. Tinggal semua. Yang buat mati kan cuma satu. Amal ibadah kita. Inilah pembelajarannya anak. Jadi anak-anak saya ni masing-masing muda lalaikan dengan salat. Salatlah kamu, zikirlah kamu dalam dudukmu, dalam baringmu. Ingatlah kepada aku kata Allah. Aku pasti ingatmu. Allah tak tanya harta kita banyak. Allah tak tanya anak kita banyak. Allah tanya, hai hambaku salatlah kamu. Itu dipernyatakan kita kan Allah nanti. Ini bukan ceramah ya. Pengalaman. Pengalaman. Nah, jadi anak-anak sekarang jangan hit TikTok aja kerjanya, banyak baca Al-Quran. Nah, inilah kisah saya. Tapi di balik musibah ada hikmahnya, di balik kesusahan ada kemudahan. Sobat Gaskuy, sekarang saya sudah berada di Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid ini adalah masjid terbesar yang ada di Aceh dan dapat menampung hingga 15.000 orang saat ini. Dan masjid ini menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Pada saat itu, di keliling dari masjid ini rata dengan tanah, sudah tenggelam. Tetapi Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Dan Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi tempat mengungsi para korban tsunami Aceh tahun 2004. Dan terbukti ternyata di dalam memang tadi saya mendapat cerita gitu ya, ketinggian airnya hanya genangan saja, padahal di sekelilingnya itu sudah rata dan air sudah tinggi. Tapi di dalam Masjid Raya Baitur Rahman airnya yang masuk hanya sedikit saja, dan kerusakannya juga tidak terlalu banyak di Masjid Raya Baitur Rahman ini.
Bangunan ini, bangunan masjidnya ini masih sama seperti dulu, tapi memang kalau pelatarannya ini sudah ditambahkan gitu untuk lebih banyak menampung banyak wisatawan juga. Seperti apa Masjid Raya Baitur Rahman? Langsung aja kita simak di Gaskuy, episode 20 tahun mengenang tsunami Aceh. Tadi waktu kita sholat berjamaah, ada askar perempuan dan laki-laki yang menjaga anak-anak. Jadi anak-anak itu sholat satu saf semua anak-anak, dia diawasin untuk mungkin tidak main-main atau seperti apa. Jadi anak-anaknya tadi semuanya sholat semua, dan di barisan kita semua itu yang dewasa-dewasa ada anak kecil, ditarik terus dia ditaruh di barisan anak-anak. Jadi semua di barisannya itu, dan ada pengatur safnya juga. Jadi di dalam situ tuh benar-benar safnya rapet dan sesuai dengan syariat Islam gitu. Dan sekarang ini banyak anak-anak yang lagi belajar ngaji. Di sini ada gurunya juga. Kita bisa lihat anak-anak lagi pada belajar ngaji. Nah, saat ini saya udah berada di depan pintu utama dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Di Masjid Raya Baitur Rahman ini untuk perempuan dia harus menggunakan rok, dan laki-laki menggunakan celana panjang. Kalau misalkan kalian perempuan nggak pakai rok, itu nanti dikasih kain yang untuk menutupi celana kalian gitu. Untuk yang non muslim juga boleh masuk, tetapi memang harus ditutup kepalanya. Walaupun tidak sempurna ya, tidak sempurna memakai jilbab kayak gini, yang penting ditutup kepalanya gitu untuk menghormati Masjid Raya Baitur Rahman. Sobat Gaskuy, ternyata Masjid Raya Baitur Rahman bisa kita nikmatin dari atas sini. Ini kita sedang berada di lantai 6 di menara yang berada tepat di depan pintu utamanya Masjid Raya Baitur Rahman. Dan ini di lantai 6 ini katanya adalah best view untuk melihat ke bawah. Bayarnya cuma Rp15.000, bisa pakai cash atau bisa pakai kris. Pokoknya mudah banget bayarnya. Kita bisa ngelihat gak cuma Masjid Raya Baitur Rahman semuanya, jadi kota Banda Aceh ini bisa kelihatan dari lantai 6 di menara ini. Nah, itu tadi perjalanan saya di Masjid Raya Baitur Rahman. Tadi saya juga udah ngeliat-liat, udah sholat asar di dalam, suasananya tuh adem, sejuk, terus sajadahnya wangi banget. Terus tadi saya juga udah naik ke menara di lantai 6-nya dan melihat Masjid Raya Baitur Rahman dari atas, dan sekelilingnya daerah di Banda Aceh ini kelihatan dari atas menaranya. Sekian dulu perjalanan saya di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya kita akan ke tempat bersejarah apa lagi. Saksikan terus Gaskuy 20 tahun mengenang tsunami Aceh.